Jadi semakin lama rambut kalian di luar kulit kepala, jadi kan rambutnya diambil terus ditaruh ke semacam plate gitu. Jadi kalau dia berada di luar kepala kita, semakin lama rambut ini akan semakin lemah guys. Jadi makanya harus cepat. Oke, halo guys, kembali lagi ke channel spesialis rambut. So kali ini gue mau ngebahas yang namanya survival rate. Jadi yang perlu diketahui ya guys, gak semua rambut yang ditransplantasi itu bakalan hidup. Nah makanya ada yang disebut survival rate. Jadi tingkat rambut yang ditransplant itu bakalan hidup. Jadi berdasarkan research umumnya survival rate tuh di angka sekitar 90-97% lah guys. Belum ada yang benar-benar 100% tuh belum ada. Jadi umumnya yang bagus itu di angka 90-97%. Terus ada nggak sih yang sampai di bawah 90%? Tentunya ada. Jadi misalnya let's say lu transplantasi rambut sebanyak 4000 graft lah ya. Dengan survival rate lo 90%. Berarti rambut yang hidup itu sekitar 3600 graft. Sisanya ya nggak hidup ya. Jadi semakin tinggi survival rate lo itu semakin bagus hasilnya. Di sini gue mau kasih tahu ke kalian, survival rate ini ditentukan oleh 3 faktor utama sih guys. Yang pertama adalah area donor. Ya, jadi area donor atau mungkin disebutnya rambut donor. Rambut donor itu rambut yang diambil buat transplantasi rambut. Yaitu area sini nih, area belakang agak samping ke depan ya, area sini nih. Nah, jadi kalau misalnya rambut-rambut yang diambil itu rambut-rambut yang lemah, rambut-rambut yang nggak kuat juga, jadinya nanti rambut yang ditransplant juga jadi lemah gitu. Yang dimana kalau misalnya dia lemah, dia akan lebih mudah gugur, survival rate-nya rendah gitu. Jadi ini sangat berkaitan sama mungkin perawatan sebelum transplantasi rambut ya guys. Makanya gue sangat merekomendasikan kalian buat merawat rambut donor juga gitu loh, supaya rambut donor kalian tuh kuat. Ya sebelum transplantasi rambut tuh palingnya kalian ya konsumsi suplemen atau menjaga pola makan, olahraga dan lain-lain lah, kesehatan lah itu yang berpengaruh ke rambut kalian juga gitu. Terus juga misal pastiin kalian gak ada penyakit kulit, penyakit ketombe lah dan lain-lain. Jadi gue sangat berharap rambut donor ini jadi itu benar-benar kuat gitu. Ketika rambut donor kalian kuat, dipindahin ke depan, ke atas lah, ke mahkota ini, ke crown, itu dia bakal kuat juga rambutnya gitu. Terus yang kedua adalah faktor operasi. Jadi ini lebih tergantung ke kualitas surgery ya, lebih tergantung ke kualitas rumah sakit dalam pengerjaannya ya. Misal karena apa metodenya, entah metodenya FUT, FUE, Sapir FUE atau DHI. Terus seberapa kompetens tim yang mengerjakan, dokter yang mengerjakan dan lain-lain. Jadi makanya semakin bagus tim yang mengerjakan tentu hasilnya akan semakin bagus. Semakin metodenya semakin oke juga hasilnya akan semakin oke. Survival rate-nya semakin tinggi. Terus mungkin alat-alat yang digunakan juga kayak gimana gitu. Mungkin higienitas, terus seberapa canggih alat yang digunakan, terus ya banyak lah, pokoknya lebih banyak ke faktor rumah sakitnya, surgery-nya, itu proses surgery-nya. Terus juga yang pernah gue jelasin tuh jumlah graft yang diambil. Jadi semakin tinggi, semakin banyak graft yang diambil, semakin kecil pula survival rate yang didapat. Makanya beberapa rumah sakit tuh menekankan buat tidak mengambil graft yang berlebihan sih guys. Selain efeknya juga membahayakan kalian karena operasinya bakal jadi lebih lama, itu juga berpengaruh ke outcome-nya nanti, survival rate-nya. Terus juga faktor waktu pengerjaannya itu juga sangat berpengaruh sih guys. Jadi semakin lama rambut kalian di luar kulit kepala, jadi kan rambutnya diambil terus ditaruh ke semacam plate gitu. Jadi kalau dia berada di luar kepala kita, semakin lama rambut ini akan semakin lemah guys. Jadi makanya harus cepat. Pengerjaan juga semakin cepat itu semakin bagus survival rate-nya. Jadi diambil sebisa mungkin langsung ditanam lah.
Makanya gue sangat merekomendasikan DHI itu lebih oke. Karena apa? Karena DHI lebih, pengerjaannya cenderung lebih cepat, karena dia ambil terus dia pakai jarum yang langsung nanem gitu. Sedangkan kalau misalnya FUI itu kan kayak 2 kali kerja, diambil terus lo dilubangin dulu baru dimasukin rambutnya. Jadi waktu pengerjaannya cenderung lebih lama, yang impactnya ke survival rate tadi. Terus faktor yang ketiga adalah faktor setelah operasi. Jadi yang ketiga itu lebih ke arah kalian taking care rambut kalian ya setelah operasi ya, merawat rambut kalian setelah operasi. Jadi sangat direkomendasikan kalian benar-benar mengikuti instruksi. Misal jangan pakai topi, jangan pakai helm sampai sebulan. Terus jangan berenang dulu. Kalau nggak salah berenang tuh jangan berenang 1 bulan awal tuh, jangan berenang dulu. Terus olahraga itu yang ringan-ringan. Jadi kalau olahraga berat kayak nge-gym, angkat beban itu 3 bulan, setelah 3 bulan baru boleh. Pokoknya hal-hal yang lebih apa ya, jangan melakukan hal-hal yang cenderung membahayakan itu tadi, membahayakan survival rate kalian gitu. Terus juga benar-benar ngatur kesehatan lah setelah operasi. Bukan berarti kalian setelah operasi itu ya udah gitu aja. Tetap lifestyle tuh harus tetap dijaga, kesehatan, pola tidur, makanan, buah-buahan, terus suplemen apa yang menunjang gitu juga sangat penting banget ya guys. Itu sangat penting banget buat menunjang outcome-nya nanti. Ya, jadi kayak gitu sih guys. Jadi gue harap kalian tuh bener-bener memaksimalkan hasilnya gitu. Jadi emang banyak 3 faktor itu tuh yang utama sih. Jadi kalian nggak bisa mengeneralisir, oke, gue akan transplant, kok hasil gue beda ya sama si ini, kok hasil gue beda sama si ini, kok hasil gue beda sama si itu gitu. Mungkin karena emang kalian kurang aware juga masalah 3 hal tadi yang gue jelasin gitu. Makanya survival rate kalian tuh jadi beda gitu. Misal dari faktor yang pertama, tadi donor kalian tuh kurang oke, kalian nggak benar-benar prepare dengan baik. Terus alasan kedua, kalian nggak menentukan rumah sakit yang tepat. Terus kalian nggak benar-benar memilih tim yang mana yang oke, metode apa yang oke, terus prosesnya kayak gimana, terus kayak maksain pengen graf banyak dan lain-lain. Terus mungkin faktor ketiga, kalian agak ngeyel masih pakai topi misal, masih pakai helm, atau maksain olahraga nge-gym gitu-gitu. Jadi kalau bisa bener-bener kalian tuh maksimalkan lah ya 3 hal itu supaya outcome-nya juga kalian tuh puas gitu dengan hasilnya nantinya. Nah kalau kalian pengen yang lebih detail, terus pengen dibimbing, pengen lebih jelas lah ya, gue bisa banget bantu kalian. Langsung aja cek di bawah video deskripsi, di bawah kontak WA. Gue akan bantu kalian buat mendapatkan hasil yang terbaik. Ya oke, gitu aja guys, semoga bermanfaat. Salam berambut, cheers.